Okey, satu lagi Kiai, ada satu lagi soalan. Kali ini tentang Albani. Kita tahu Albani rujukan golongan mana kan. Tapi masalahnya Kiai, Albani ni takrij hadis-hadis ni banyak kita dapati daripada Albani. Kalau kita nak tengok, kalau kita search di dalam internet dan sebagainya, kita akan dapat takrij hadis daripada Albani. Jadi kita juga tahu bahawa banyak pendapat-pendapat daripada Albani ni banyak kontradiksi. Dan juga kita juga tak mahu mengambil takrij hadis daripada Albani sebab kita tahu dia bukanlah orang yang berilmu. Jadi apa alternatif yang kita ada untuk kita dapatkan takrij hadis daripada ahli sunnah wal jamaah ataupun dari ilmuwan-ilmuwan yang sesuai dengan kita? Apa alternatif yang kita ada selain daripada internet yang Albani buat ni? Selain daripada tu mana kita boleh dapat? Jadi begini ya, masalah hadis-hadis yang kita perlukan, misalnya untuk mengajar atau untuk apa, itu sebelum ada Albani itu sudah selesai, sudah dijelaskan hukum-hukumnya oleh para ulama, oleh ulama-ulama dulu. Dan Albani berbeda dengan ulama dulu. Misalnya beberapa hadis di Bukhari Muslim, para ulama mengatakan sahih, tapi Albani bilang dhaif. Masa kita mau ikut Albani? Ya ikut Imam Bukhari lah. Jadi kita apa? Kalau mentakhrij hadis itu, hadis ini hukumnya sahih apa enggak? Ikut ulama dulu sebelum Albani. Dan itu sudah selesai. Saya perhatikan sudah semua itu hadis-hadis. Ya mungkin ada sebagian yang belum dijelaskan hukumnya, dan biasanya yang belum dijelaskan hukumnya itu tidak berkaitan dengan fiqh, dengan hukum. Kalau hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fiqh atau akidah yang diperlukan sehari-hari itu rata-rata selesai itu. Jadi kita nggak perlu sama Albani, karena sebelum Albani mengarang kitab itu sudah disahihkan, dibilang hasan, bilang dhaif oleh para ulama dulu. Albani dan memang kalau kita baca buku lalu ada tulisan, ada catatan disahihkan oleh Albani, itu biasanya buku Wahabi. Segera dibakar buku itu. Segera dibakar. Sebab Albani baru kan, meninggal pada tahun 1999. Iya, baru dia orang baru, dan dia ini tidak hafal hadis. Dan dia tidak mengerti hadis. Maksudnya tidak mengerti, gak paham maksudnya. Mengapa? Karena kurang lama mulazamah. Kan gak punya guru dalam bidang ilmu hadis. Itu di biografi dia yang ditulis oleh orang Wahabi. Gurunya hanya beberapa orang ketika masih kecil. Setelah dia berprofesi menjadi ahli hadis, gak pakai guru, dia pakai akalnya sendiri. Jelah dikatakan dia masuk ke perpustakaan, duduk dari pagi hingga petang, semua baca sendiri saja kan? Katanya begitu. Makanya kitab-kitab yang ditulis pada masa-masa awal itu beda dengan masa-masa belakang. Mungkin pada awal-awal belum matang pikirannya. Dalam perjalanan waktu semakin matang, makanya berubah. Jadi untuk menilainya, bila ada nama Albani situ, kita tolak tepi lah. Itulah maksudnya. Iya, karena bahaya. Albani itu kadang berubah-ubah. Dan itu sesuai dengan kepentingan Wahabi. Misalnya hadis tentang tabarruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Kana Rasulullah SAW yab'atsu ilal matahir fayu'ta bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah SAW selalu menyuruh orang datang ke tempat-tempat wudu, diambilkan air. Setelah diambilkan air, beliau minum air itu karena berharap berkah tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Dulu orang berwudu tangan masuk pada kullah, pada air, tidak pakai pipe. Jadi begitu. Nah itu diambilkan, jadi bertabarruk dengan kaum muslimin. Al-Albani bilang di kitabnya Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadati, hadis ini hadis hasan. Begitu kitab ini keluar, para ulama gaduh di Timur Tengah. Mengapa? Hei Wahabi, katanya bertabarruk dengan selain Nabi syirik. Ini hadisnya hadis hasan.
Nabi bertabarruk dengan umatnya. Kata Albani hadis hasan. Siapa yang syirik? Hmm. Wahabi bingung. Akhirnya apa? Wahabi datang ke Albani. Gimana ini Syekh? Gimana? Kita ini kan mensyirikkan tabarruk dengan selain Nabi. Ya betul. Tapi hadisnya Syekh bilang hasan. Di mana? Ini di kitab ini. Kata Albani gampang. Saya ngarang kitab lagi. Akhirnya dia bikin kitab lagi. Dhaif. Hadis itu didhaifkan oleh dia. Oke. Iya, jadi dia ini ya main-main. Oke, paham. Jadi begitulah. Karenanya hati-hatilah dengan Albani itu. Okey, terima kasih Kiai. Okey, kita faham nampak Jadi bagi para pelajar, pencari ilmu, bila kita nak melihat hadis ada nama Albani itu, seperti kata Kiai, berhati-hatilah, kalau boleh bakar buku, bakar. Ya. Okey.